Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswaku, hari ini kita kembali bertemu dalam season kelima pembahasan tentang aplikasi HTML. Pertemuan hari ini juga kita laksanakan melalui media online. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Aplikasi HTML5. Dari mata kuliah ini, dari sesi ini diharapkan nanti mahasiswa memahami HTML pada mobile phone. Apakah itu HTML5? HTML5 HTML5 adalah HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language versi 5, di mana HTML ini adalah struktur bahasa struktur yang digunakan untuk membangun website. HTML5 telah menjadi saingan utama dari native sejak memperoleh daya tarik pada perkembangannya. Penting untuk dicatat ketika suatu perusahaan sedang mengembangkan strategi mobile dan memutuskan pendekatan mana yang paling masuk akal untuk konsep aplikasi kami. Jawabannya HTML5 yang merupakan pendekatan mungkin yang paling sesuai untuk kebutuhan banyak organisasi. Faktanya 75% dari perusahaan Fortune 500 mengambil langkah untuk menerapkan aplikasi seluler HTML5. Apakah dukungan multi-platform merupakan hal utama yang Anda inginkan meskipun dengan keterbatasan waktu dan sumber daya? Mengambil pendekatan perangkat yang luas sangat penting bagi banyak perusahaan. Beberapa organisasi memiliki sumber daya untuk membentuk tim yang khususkan diri dalam pengembangan untuk platform yang berbeda, yang berfokus pada aplikasi iOS, satu untuk Android dan sebagainya. Ini tidak hanya membutuhkan anggaran untuk beberapa tim, tetapi juga tugas perekrutan ahli di setiap lingkungan pemrograman, suatu proses yang mungkin lebih sulit daripada menentukan pengembang dengan keterampilan pengembangan web. Perusahaan yang berada di tahap awal perencanaan strategi seluler, mereka mungkin belum memiliki organisasi seluler yang internal yang solid. Bangunan aplikasi natif adalah proses berulang. Jika dukungan multi-platform diperlukan, terutama untuk perusahaan tanpa tim dan sumber daya mobile yang mereka miliki. HTML5 memungkinkan untuk basis kode tunggal yang dapat digunakan lebih banyak pengembang platform dengan cepat. Mereka dapat menulisnya sekali dan menjalankan versi yang sama pada beberapa sistem operasi. Tim khusus platform tidak diperlukan dan beban pembangunan suatu aplikasi secara berulang untuk dijalankan di beberapa perangkat bisa dihilangkan.
sangat bermanfaat bagi organisasi yang ingin membangun berbagai aplikasi departemen dan tugas. Apakah komunitas kolaboratif penting bagi tim pengembangan Anda? HTML5 dikenal karena komunitas pengembangan yang besar dan terbuka. Ada yang bisa dibilang lebih banyak pengembang yang terampil dalam pengembangan web daripada pengembang untuk iOS, Android, dan lain-lain. Pengembang perusahaan membuat aplikasi HTML5 akan lebih mudah menemukan dukungan online, jawaban atas kesulitan teknis, dan penawaran besar alat sumber terbuka, proyek, dan sumber daya gratis lainnya. Membantu dalam upaya pengembangan mereka. Berbagai pengetahuan bisa dapat bermanfaat kepada pengembang perusahaan yang ingin memanfaatkan pelatihan, kode, sampel, dan dokumentasi yang sudah ada di komunitas HTML5. Apakah Anda berencana untuk sering memperbarui aplikasi Anda? HTML5 memungkinkan pengembang untuk melewati proses persetujuan dari toko aplikasi, memberikan pembaharuan secara langsung, memungkinkan pengembang untuk melewati proses persetujuan toko aplikasi. Perubahan hanya didorong ke server produksi dan pengguna melihat pembaruan dengan segera. Di iOS versi sebelumnya, misalnya pengguna harus mengunduh pembaruan aplikasi secara manual, memberi HTML5 selangkah di depan. Namun, iOS 7 memperkenalkan pembaruan aplikasi otomatis, membuat lebih banyak pengalaman pembaruan yang mirip dengan HTML5. Keuntungan nyata dari web aplikasi di sini tidak menerima proses persetujuan apapun dari toko aplikasi, mendapatkan aplikasi yang ditingkatkan ke tangan pengguna lebih cepat. Apakah Anda akan melayani audiens yang lebih suka tidak mengunduh aplikasi? Meskipun ini adalah kasus penggunaan niche, selalu ada pengguna yang akan banyak alih-alih mempertimbangkan konten di browser web seluler daripada di aplikasi seluler tradisional. Dengan jutaan aplikasi tersedia di masing-masing aplikasi store, banyak aplikasi yang mengalami kejunan akibat pengisian perangkat mereka dengan puluhan aplikasi. Itu selalu membantu untuk mengetahui siapa yang akan dilayani oleh aplikasi Anda, dan jika itu terjadi pada mereka yang tidak suka mengunduh aplikasi, maka HTML5 adalah solusi yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Ponsel cerdas adalah salah satu barang paling pribadi yang dibawa dan memberikan kontrol terhadap perangkat pribadi. Dalam buyout lingkungan yang diperlukan kebijakan keamanan data untuk aplikasi natif, mungkin diperlukan menginstal perangkat lunak manajemen perangkat seluler atau MDM telepon karyawan. Menerapkan aplikasi perusahaan ke browser tidak membutuhkan solusi MDM dan memungkinkan pengguna
mengakses data kerja mereka dengan aman saat juga menjaga perangkat pribadi karyawan merasa pribadi. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah memiliki aplikasi web dan ingin melakukan transmisi ke web seluler? Jika Anda memiliki aplikasi web tetapi berencana melakukan transisi ke mobile, Anda akan memanfaatkan kode yang ada dan membangun web seluler untuk versi lebih cepat. Atau sebaiknya, jika Anda memulai dengan seluler tetapi berencana untuk beralih ke web segera, beberapa kode HTML5 itu dapat digunakan kembali. Misalnya, pengembang dapat menggunakan proses pengiriman responsif untuk bermigrasi situs desktop tradisional ke perangkat seluler tanpa perlu API atau integrasi backend. Di sisi lain, aplikasi asli di iOS misalnya dibangun sepenuhnya lingkungan yang terpisah menggunakan bahasa yang berbeda, Objective-C, dan jadi tidak dialihkan ke platform web. Anda tidak hanya harus menulis kode ini dari awal pada klien, tetapi ada juga kode pada server yang Anda harus tulis. Keduanya bisa membuat sakit kepala. Selain itu, Anda mungkin perlu mengembangkan kumpulan API yang benar-benar baru untuk mendukung aplikasi asli. Atau apakah Anda menawarkan layanan berlangganan? Banyak layanan lintas perangkat, misalnya Dropbox, tidak berorientasi aplikasi seluler. Banyak layanan lintas perangkat, misalnya Dropbox, tidak memonetisasi aplikasi seluler mereka, tetapi layanan itu sendiri biasanya melalui antarmuka web desktop mereka. Jika layanan Anda ditawarkan dalam model berlangganan, aplikasi web membuat proses ini lebih halus. Langganan dapat menjadi sakit ketika melakukan melalui toko aplikasi seluler dan seringkali lebih mahal. Untuk langganan yang dibeli di Apple Application Store, misalnya aplikasi mengambil 30% dari transaksi. The Financial Times terkenal memigrasikan pelanggannya dari aplikasi iOS ke aplikasi HTML5 untuk menghindari 30% biaya. Apakah aplikasi Anda akan sangat berbasis konten? HTML5 bisa ideal untuk aplikasi yang membutuhkan fungsi minimal dan fokus utamanya pada konten. Misalnya aplikasi membawa newsfeed yang fungsi utamanya sendiri men-scroll dan membawa artikel adalah kandidat utama untuk HTML5. Kapan mereka memetakan fungsionalitas aplikasi Anda? Kapan kita akan menggunakan HTML5? Saudara sekalian, jika kinerja dilanjutkan adalah prioritas utama, seperti yang dijelaskan di bagian awal, untuk beberapa kasus
penggunaan aplikasi HTML5 mungkin lebih lambat dari natif. Jika Anda sedang membangun aplikasi yang membutuhkan grafik yang intens, latensi rendah, atau horsepower komputasional, HTML5 bukanlah aplikasi terbaik. Jika aplikasi Anda harus mengakses fungsi atau layanan perangkat asli, perlu pemberitahuan push, akses data offline, dan lain-lain untuk di aplikasi Anda. Saat ini hanya sejumlah kecil API yang memungkinkan aplikasi HTML5 terhubung ke hal ini. Konon, tren lambat bergerak menuju lebih banyak akses perangkat. Munculnya platform smartphone seperti Tizen dan Firefox 5 mendorong ini batas lebih jauh dengan membuat aplikasi web. Aplikasi asli kelas 1 dan menyediakan perangkat API, perangkat kaya yang tersedia untuk HTML5. Jika Anda ingin memonetisasi aplikasi Anda, kecuali Anda menawarkan layanan berlangganan seperti yang dijelaskan sebelumnya, memonetisasi aplikasi HTML5 bukanlah tugas yang mudah. Selain dari Amazon Application Store untuk Kindle, perangkat dan toko web Google Chrome, pengembang harus mendistribusikan web mereka. Aplikasi langsung ke publik. Aplikasi Store memberi aplikasi natif keunggulan yang kuat bagian dengan pembelian. Kesalahan yang harus dihindari saat memulai aplikasi HTML5. Pengembangan aplikasi seluler HTML5 jarang diselesaikan tanpa beberapa tantangan. Selama ini pengembangan Anda tahu apa yang diharapkan dan bagaimana untuk mengatasi hambatan ini. Mereka dapat membersihkan dalam waktu singkat. Kombinasi peramban dan platform. Sementara salah satu manfaat besar HTML5 adalah kemudahan lintas platform pembangunan. Ada sedikit tangkapan. Kombinasi browser dan platform yang berbeda mendukung berbagai fitur HTML5. Uji sebelumnya untuk menjadi akrab dengan fitur mana yang didukung pada platform mana dan menggunakan alat seperti Modernizer untuk mengurangi pengalaman di browser yang lebih lama dengan anggun. Dengan kata lain, bangun untuk fitur terbaru dan terbaik, dan pastikan bahwa platform yang lebih lama masih ada, setidaknya memiliki pengalaman yang dapat digunakan. Hindari jeng. Perangkat umum lain yang sangat penting dalam lingkungan mobile adalah jeng. Terlihat di user interface, gagap dan animasi. Ini terjadi ketika mesin
browser tidak dapat mengikuti kompleksitas antarmuka atau intensitasnya perhitungan terjadi di latar belakang. Ini menyebabkan lag saat bergulir atau gagap dalam animasi dalam aplikasi yang mempengaruhi pengalaman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika terjadi kekurangan maksud saya, dan diminta kepada mahasiswa untuk membaca bahan kuliah yang kelima ini dan mengerjakan tugas yang telah disediakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F2.